Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Samuel Handi Purba, mahasiswa hukum semester 4 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah studi kasus di mana pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah dengan alasan efisiensi fiskal nasional yang mengakibatkan pemerintah daerah mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan dan harus menaikkan pajak daerah seperti PBB dan retribusi untuk menutup kekurangan anggaran. Jadi permasalahan ini tuh ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah kebijakan pengurangan TKD oleh pemerintah pusat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia? Saya akan menjawab itu terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya sistem ketatanegaraan Indonesia itu didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, teori yang digunakan dalam menganalisis kasus ini adalah teori desentralisasi dan teori otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi menjelaskan bahwa pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintah kepada daerah agar pelaksanaan pemerintahannya menjadi lebih efektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan teori otonomi daerah itu sendiri menekankan adanya kebebasan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Nah, berdasarkan dua teori tadi yang sudah saya jelaskan, kebijakan TKD ini pada dasarnya dibenarkan secara hukum, tetapi jika pengurangan TKD dilakukan secara signifikan, ini dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintah dan pelayanan publik. Maka kebijakan ini dapat dipandang kurang sejalan dengan semangat otonomi daerah itu sendiri. Nah, pertanyaan kedua yang harus diperhatikan adalah bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan dulu mengenai desentralisasi fiskal yang merupakan penyerahan sebagian kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah mampu membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Dan hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi ini itu sangat berkaitan dan tidak terpisah satu sama lain. Pusat memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan fiskal nasional, menentukan besaran transfer dana, menetapkan standar pengelolaan keuangan, serta pengawasan. Tetapi di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mengelola anggaran pendapatan belanja daerah, menggali sumber daya pendapatan asli daerah, dan menggunakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kewenangannya. Nah, hubungan tersebut juga didasarkan pada prinsip money flow follows function, yang dimana pendanaan harus mengikuti pembagian fungsi atau kewenangan. Artinya, apabila pemerintah daerah diberikan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan urusan pemerintahan, maka harus diikuti dengan dukungan keuangan yang memadai. Maksudnya, ini pemerintah daerah harus didukung oleh keuangan dari pemerintah pusat untuk diturunkan ke daerah. Tetapi dalam kasus ini, pemerintah pusat mengurangi TKD, sementara kewajiban pemerintah daerah tetap besar. Dapat muncul ketidakseimbangan antara beban kewenangan dan sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, hal itu bisa menghambat efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Lalu selanjutnya ada pertanyaan ketiga, itu adalah apakah tindakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak daerah sebagai respon kebijakan pusat dapat dibenarkan secara hukum? Di sini saya menggunakan ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas legalitas, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, akuntabilitas. Cukup itu aja. Nah, tindakan pemerintah daerah itu kan menaikkan pajak daerah pada prinsipnya dapat dibenarkan secara hukum, tapi karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum pemerintahan daerah. Nah, saya akan meng-highlight di bagian asas-asasnya aja. Yang pertama kan tadi ada asas legalitas, di mana setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kenaikan PBB maupun retribusi parkir harus ditetapkan melalui perda dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Lalu ada asas kepentingan umum, di mana kebijakan yang dibuat pemerintah daerah itu berdasarkan kesejahteraan masyarakat atau berdasarkan kepentingan umum. Jika
kenaikan pajak justru terlalu membebani masyarakat, maka kebijakan tersebut ya bisa dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. Lalu ada proporsionalitas, di mana asas ini tuh menekankan kebijakan itu harus dibuat seimbang antara kebutuhan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas, di mana pemerintah daerah itu harus mempertanggungjawabkan alasan kenaikan pajak kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Nah, berdasarkan kasus yang kita bahas tadi, tindakan pemerintah daerah menaikkan PBB dan retribusi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Tetapi apabila kenaikan tersebut dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat daerah tersebut, maka asas-asas yang baik yang tadi saya sebutkan dapat dipersoalkan karena berpotensi dengan prinsip pemerintahan daerah. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah pemerintah daerah memiliki hak untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak daerah, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan legalitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak adanya beban yang berlebihan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.